Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Dewi Apriliani. Apa kabar teman-teman semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya itu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video aku kali ini aku akan berbagi pengalaman aku gimana sih tips dan triknya belajar persiapan tes SKD. Nah, menurut aku pribadi dari 2 kali pengalaman aku di 2018, cara belajar aku yang entah itu seperti apa, dan yang kedua di tahun 2019 alhamdulillah aku berhasil, dan ini dia tips dan trik yang aku lakukan. Alhamdulillah ini tuh bener-bener efektif banget sehingga mengantarkan aku untuk lulus tes SKD dan lanjut ke SKB. Apa aja sih tips dan triknya? Simak video berikut ini. Yang pertama, teman-teman itu harus ngumpulin bahan-bahan. Bahan-bahan di sini tuh bahan-bahan materi, kisi-kisi, ataupun soal-soal yang sekiranya sering banget keluar dari SKD. Nah, ada beberapa metode udah di video kemarin ya, teman-teman. Kalau lupa, tonton lagi di video sebelumnya. Oke. Dan nomor 2, awali apapun dengan berdoa ya teman-teman. Awali apapun dengan berdoa dan akhiri juga dengan berdoa. Itu penting. Mau belajar, mau apapun itu harus awali dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan teman-teman masing-masing. Oke. Yang ketiga, teman-teman itu harus bisa mengevaluasi diri teman-teman sendiri dulu ya. Karena apa? Itu penting banget. Misal gini, yang aku maksud itu seperti ini. Kenali diri dulu. Lemahnya kita itu di apa? Sulitnya kita tuh di materi yang mana? TIU, TWK, atau TKP? Aku rasa TKP itu nggak jadi masalah ya, karena TKP itu kan bukan hafalan, bukan hitungan. Itu menurut benar-benar pemikiran teman-teman sendiri. Jadi, aku rasa TKP itu mudah. Nah, dari TWK ataupun TIU, aku yakin dari sekian persen teman-teman itu ada problemnya di situ ya. Nah, teman-teman tuh kenali diri dulu. Lemahnya itu di mana? Sulitnya itu di mana? Menurut teman-teman sulitnya itu di TWK atau di TIU? Kenali diri sampai situ dulu. Oh, aku sulit banget untuk mempelajari TIU. Aku sulit banget karena aku nggak suka ngafal, jadi aku lemahnya di TWK. Nah, kenali itu. Dan yang keempat, setelah teman-teman mengevaluasi, atur waktu belajar teman-teman dengan baik. Nah, seperti tadi, teman-teman kan udah tuh ya mengenali diri sendiri. Teman-teman tuh lemahnya di TWK karena nggak suka menghafal. Terus teman-teman lemahnya di TIU karena teman-teman kesulitan untuk berhitung atau berpikir yang logis seperti yang ada di soal-soal di TIU. Nah, setelah teman-teman kenali diri sendiri, atur waktu. Misalnya gini, aku kasih contoh ya teman-teman. Aku itu lemah dalam TWK karena aku nggak suka menghafal. Jujur, aku nggak suka menghafal. Nah, cara belajar aku mengatur dari kelemahan aku adalah, misal, dalam seminggu kan ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu. Ambil waktu terbanyak untuk teman-teman belajar hal atau materi yang teman-teman berpikir itu sulit. Ambil waktu paling banyak. Tadi seperti contoh, aku kasih contoh bahwa aku itu lemah di TWK ya teman-teman. Nah, dari seminggu, aku ambil Senin, Selasa, Rabu aku untuk belajar materi-materi dari TWK. Kemudian, Kamis, Jumat, aku belajar di materi TIU. Dan yang hari Sabtu, aku belajar di TKP. Insya Allah cukup kok 1 hari belajar di TKP. Nah, yang hari Minggu, aku itu evaluasi semua materi-materi yang udah aku pelajari. Dalam arti, aku mengerjakan paket-paket soal yang udah aku dapat dari FR, aku ambil dari buku ataupun dari internet. Nah, gitu cara belajar aku teman-teman. Nah, ini dia tipsnya yang paling penting kalau teman-teman itu lemah di TWK seperti aku, apalagi yang nggak suka menghafal. Cara aku kemarin, trik aku kemarin adalah aku sering-sering membaca soal-soal. Soal-soal itu kan pasti ada pembahasannya. Dari situ kita juga bisa sambil belajar kan teman-teman. Nah, aku sering-sering baca latihan-latihan soal beserta pembahasannya. Sering baca-baca materinya, aku ulang-ulang sekiranya dari 2018 kemarin itu, oh keluarnya seperti ini ya. Jadi kira-kira ya kisi-kisinya akan seperti ini. Nah, jadi itu diulang-ulang terus, dicoba-coba terus, latihan-latihan terus untuk membaca, dan membaca. Bukan menghafal, dan menghafal, karena aku nggak suka menghafal. Jujur,
aku nggak suka menghafal. Jadi itu tadi ya teman-teman, setelah teman-teman kenali diri teman-teman itu lemahnya di mana atau sulitnya di mana, teman-teman atur waktu dalam 7 hari. Dan aku saranin kalian harus sering-sering banget latihan, sering-sering banget untuk membaca, karena itu akan membantu teman-teman banget. Kalau menghafal, teman-teman yang suka menghafal ya oke lah, silahkan menghafal, tapi bagi aku orang yang nggak terlalu suka menghafal. Jadi antara TU sama TWK jelas aku lemahnya di TWK. Nah itu tadi tips dan triknya. Kemudian tips yang kelima yang harus teman-teman lakukan adalah ya seperti aku bilang tadi ya, teman-teman tuh harus rutin belajar. Nggak bisa teman-teman belajar cuman sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan dengan kisi-kisi yang sebanyak itu atau materi yang sebanyak itu. Teman-teman akan kesulitan, kecuali teman-teman memang bener-bener jenius ya, oke itu nggak masalah. Tapi saran aku, teman-teman tuh harus sering berlatih, sering belajar, sering banget mengerjakan paket soal. Apalagi teman-teman harus atur timer atau harus atur waktu teman-teman dalam mengerjakan latihan soal. Di hari Minggu, luangkan hari Minggu untuk teman-teman belajar latihan-latihan soal dengan timer waktu sendiri. Apalagi kan sekarang dari 100 menit menjadi 110 soal, beda dengan yang tahun lalu. Tapi alhamdulillahnya penambahan soal ini kan adanya di TKP ya, jadi lumayan mudah karena TKP itu kan nggak harus butuh perhitungan, nggak harus butuh hafalan. Insya Allah teman-teman pasti bisa lah untuk melewati ini semua. Nah, jadi yang keenam, tips yang terakhir adalah jangan lupa rehat ataupun relaksasi diri teman-teman, karena itu penting banget. Jangan terlalu diforsir. Dalam sehari nggak harus teman-teman tuh belajar 4 jam, 5 jam, itu nggak seperti itu. Nah, dan tips dari aku adalah sebelum tidur, misalnya gini ya teman-teman, kalau aku kan pagi dulu waktu tes SKD itu waktu masih bekerja di tempat yang dulu, setengah 8 pagi sampai setengah 5 sore itu aku kerja. Di sela-sela kerja itulah, di jam-jam istirahat itulah ada waktu kosong aku buka-buka soal, belajar dari YouTube, atau paket-paket soal itu semua aku print dan kemudian aku kerjakan di sela-sela waktu istirahat. Nah, di malam hari sebelum tidur aku itu belajar TIU. Aku belajar TIU ya teman-teman. Nah, setelah bangun tidur, karena aku itu lemahnya di TWK, jadi aku memanfaatkan waktu setelah bangun tidur, ya sekitar jam 3 atau jam 4, kita baca-baca materi TWK. Nah, kenapa aku saranin teman-teman itu belajarnya setelah bangun tidur? Karena bener-bener pikiran itu tuh bener-bener fresh banget. Suasana hening, tenang, dan bagi yang muslim, silahkan bisa banget setelah sholat tahajud ya teman-teman, setelah sholat malam itu lebih bagus lagi, dan setelah itu baca-baca materi TWK. Itu benar-benar efektif banget, ngaruh banget beneran teman-teman. Nah itu tadi teman-teman tips dan trik aku, semoga bermanfaat buat teman-teman, tetap semangat belajar. Motivasi dari aku adalah ketika malas itu melanda teman-teman, berpikirlah bahwa ratusan saingan teman-teman itu sedang giat-giatnya belajar untuk berada di posisi teman-teman yang inginkan. Nah jadi jangan pernah malas belajar, paksakan belajar, luangkan waktu untuk banyak-banyak berlatih latihan soal. Nah, buat teman-teman aku ingetin sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa like video ini jika video ini bermanfaat. Share juga kalau teman-teman ngira video ini juga bermanfaat. Jangan lupa komen apapun. Komen yang mendukung insya Allah aku akan terima dengan baik. Oke teman-teman, selalu taati protokol kesehatan. Jangan pernah abai, sayangi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang sekitar. Sampai ketemu lagi di next video aku. Jaga kesehatan teman-teman ya. Bye-bye. Assalamualaikum.